Hai guys, ini adalah potongan dari cuplikan podcast yang ada di Noise. Buat teman-teman yang mau dengerin lengkapnya bisa langsung cek ke Noise. Oke, enjoy. Hai, balik lagi di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan56. Seperti yang kalian baca di judul, kali ini kita akan ngebahas film Guardian of the Galaxy volume 3. Well, film ini baru banget muncul di awal Mei, tepatnya tanggal 3 Mei, dan gue baru nontonnya di tanggal 4 Mei. Mohon maaf banget gue baru bisa bikin episodenya sekarang. Langsung aja mungkin kita bahas filmnya, dan mungkin secara kemasan ini akan sedikit berbeda dari episode sebelumnya karena gue pengen trial aja, siapa tahu dengan model yang seperti ini jadi bisa lebih free dan lebih tersampaikan gitu ya. Anyway, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas Guardian of Galaxy Volume 3. Nah, gua kan sebenarnya nggak nonton yang The Holiday Special, tapi ternyata menurut gua sih nggak terlalu ngaruh karena gua masih bisa menikmati filmnya. Cuman gini, dibanding sinopsisnya membahas tentang kembalinya Guardian of the Galaxy dibanding sinopsisnya memberikan gambaran tentang kembalinya para Guardian of the Galaxy ini, lebih baik menceritakan ekspektasinya dong, yaitu kisah tentang Rocket Raccoon waktu muda, jadi kisah masa lalu Rocket Raccoon, dan bagaimana menyelamatkan Rocket Raccoon. Sebenarnya kayak gitu. Jadi sedikit penggambaran, ini nggak spoiler. Rocket Raccoon itu adalah salah satu member anggota di Avengers atau ya The Guardian of the Galaxy lah yang paling pinter. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Ya mungkin dari sepak terjangnya kalian bisa lihat di film pertama, kedua, di film Avengers, dan Avengers Infinity War. Rocket Raccoon itu cukup punya andil dalam beberapa strategi, bahkan sampai ngebantu Thor untuk bikin Stormbreaker gitu ya. Nah, dia ini adalah eh ternyata karakter yang pintar banget, dan di film ini tuh dijelasin mengenai masa lalunya, yang mana memang dia agak sensitif kan. Setiap kali ditanya tentang masa lalunya atau bahkan dia marah ketika dia dipanggil Rakun gitu loh. Sayangnya sebenarnya ada sebuah kecelakaan terjadi dan membuat dia harus direscue oleh Guardian of the Galaxy. Chris Pratt yang lagi galau tentang Gamora akhirnya mencoba menyadarkan dirinya dan buru-buru bangkit untuk menyelamatkan si Rocket karena memang salah satu partner terbaiknya dia lah gitu. Nah, kayak gimana aksi Peter Quill atau Star-Lord menyelamatkan Rocket Raccoon? Ya lu tonton aja langsung di Guardian of the Galaxy yang ada di bioskop mumpung masih tayang. Untuk film ini menurut gua better ditonton oleh 13 tahun ke atas dan yang udah nonton film-film sebelumnya supaya nggak banyak komentar, kayak gitu. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke apa yang gue suka dan apa yang gue nggak suka ya. Tapi kayaknya bakal lebih banyak yang gue suka. Oke, ini pembahasan yang gue suka dulu. Uh, James Gunn untuk di film ini tuh sangat amat jenius, dan buat gue ketika gue nonton film ini dari awal sampai akhir kayak ya nggak ada lagi yang bisa bikin film ini sebagus ini selain otaknya James Gunn. Apalagi kita tahu kan bahwa memang beliau ngehandle Guardian of Galaxy dari pertama gitu. Jadi ya udah nggak ada yang perlu kita ragukan lagi gitu.
Apalagi yang paling gue suka dari sisi ceritanya. Sangat amat menyentuh dan dari segi cerita fulfilling, heartwarming, ya yang kayak gitu-gitulah. Gue ngerasa ngelihat film superhero action yang banyak memberikan makna, tapi bisa dinikmati untuk semua kalangan dalam artian nggak terlalu terasa kayak film bocah gitu loh. Nah, kayak gitu. Itu yang gua rasain ketika nonton Guardian of the Galaxy Volume 3. Bahkan ada beberapa adegan yang sangat amat bikin gua terenyuh sampai gua nangis ya. Karena memang eksekusinya menurut gua sempurna. Dari cara dia, ngebawa ceritanya sampai, delivery emosi dari para aktornya sih gila banget, asli gila banget, kayak gitu. Terus yang gue suka lagi ya udah special effects, visual effects dan lain-lainnya, itu sangat amat menghibur, sangat amat menyenangkan. Humornya juga gue suka di sini, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu menyebalkan. Maksud gua lebih ke kayak nggak overwhelming ya. Ya humornya nggak terlalu overwhelming dan cukuplah secara porsinya gitu. Buat gua Guardian of the Galaxy Volume 3 ini menjadi film Marvel kesukaan gua sih. Iya, untuk di 2023 lah ya paling nggak. Setelah Ant-Man Quantumania kemarin, Guardian of the Galaxy Volume 3 ini lebih fulfilling. Gue nggak tahu bahasa yang tepat, tapi itu yang gue rasain, gue menggunakan kata fulfilling lah untuk film ini gitu. Next, bahas apa yang gue nggak suka. Nah, untuk lengkapnya dari episode ini bisa kalian cek ke Noise, bisa langsung searching Movie Corner Indonesia atau langsung klik link yang gue share di bawah. Thank you buat yang udah dengerin, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.